muncul Sopokarti itu karena tidak lepas dari Keraton Surakarta ya Pak ya? Ya, Tidak lepas dari Keraton Surakarta, Mangkunegaran, sehingga didirikanlah gedung Sopokarti itu. Nah, gedungnya sendiri itu sebetulnya karya Thomas Carlsen, jadi arsitektur Belanda. Pada waktu itu dibangunlah setelah perkumpulan itu berdiri, perkumpulan berdiri, gedungnya baru 6 tahun kemudian gitu. Jadi Thomas Carlsen waktu itu membangun gedung itu untuk warga pribumi. Itu kalau berkesenian diberi wadah, diberi tempat di situ, dan turun temurun sebetulnya sampai sekarang ini. Maka ketika Pak D. Sutrisno ini menjadi ketua umum, ini suatu yang luar biasa karena ketika regenerasi dari kepengurusan waktu itu sampai sekarang masih berkelanjutan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kita akan podcast lagi ya. Jadi udah memang agak jarang-jarang nih podcast, tapi alhamdulillah kita bisa mendatangkan tamu yang sangat menarik ya, selalu menarik kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi sebelumnya pada hari ini kita kedatangan dua bapak-bapak yang sangat luar biasa ini, yaitu ada Pak Jamil Sutrisno dan juga Bapak Arif Setiawan dari Sopokarti. Oke. Ya memang mungkin ini buat yang belum tahu ya, Sopokarti ini dulu merupakan sebuah komunitas budaya yang sekarang jadi gedung yang terkenal, itu bisa di search di Google gitu untuk mencarinya ya. Namun sebelumnya saya tanya dulu ya Pak, gimana kabarnya nih? Pak Arif dulu mungkin. Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Trisno gimana kabarnya? Sehat saja, alhamdulillah. Nah, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau menyempatkan ke sini ya, udah mau cita-cita ini. Saya tadi udah dapat filenya soal Sopokarti, jadi mungkin nanti kita bakal sharing-sharing lagi seperti itu. Mungkin bisa langsung saya tanyakan ya Pak. Jadi sebenarnya kalau buat Pak Sutrisno terlebih dahulu nih, sebenarnya ini kan Bapak sebagai ketua umum ya dari Sopokarti. Itu sudah memimpin dari kapan itu Pak sebenarnya? Gimana Bro? Sudah memimpin dari kapan? Saya masuk Sopokarti pada tahun 1984. Oh iya. Dulu itu selama situ saya tuh baru sekretaris. Karena baru kira-kira 2 tahun baru saya mau jadi ketua sekarang ya. Dulunya enggak mau saya ketua ya. Iya. Itu awal mulanya bisa tertarik memimpin itu gimana, atau mungkin masuk ke organisasi Sopokartinya itu apakah dulu diajak bapaknya Pak Sutrisno sendiri? Waktu saya itu sejak kecil itu saya kan kelahiran di Petelan yang itu Semarang itu. Saya masa kecilnya itu sering belajar menari di situ. Iya. Nah, belajar menari, terus kemudian tahun kira-kira 64 saya itu tahu-tahu masuk militer. Iya. Pensiun, kemudian saya kembali ke Sopokarti tahun 1984 saya sudah masuk pada Sopokarti. Jadi dulunya itu saya berkenalan itu tentang masalah tari tadi masuk ke Sopokarti. Jadi setelah pensiun baru masuk ke kepengurusan ini ya? Iya. Ya 1984 sampai sekarang bisa dibilang lama sekali ya Pak. Maksudnya ya itu sangat luar biasa ya, maksudnya kesetiaannya juga mungkin ya. Kalau buat Pak Arif sendiri itu dulu masuknya dari tahun kapan Pak? Jadi saya itu sebetulnya kan pelaku seni juga. Iya.
Saya baru tahun 2012 lah saya bergabung dengan Sopokarti, tetapi lebih ke kerjasama karena saya punya media waktu itu, sehingga banyak gandeng Sopokarti untuk berkegiatan bersama. Sampai akhirnya tahun 2020 kemarin diminta untuk bantu di sekretaris hingga sekarang ini. Ya. Berarti bisa dibilang ini yang baru terus yang lama seperti itu Pak Trisno. Iya, memang tapi regenerasi bisa dibilang penting ya Pak. Maksudnya betul. Anak muda zaman sekarang kalau bisa harus diikutkan lah ya kalau ada pelestarian budaya seperti ini gitu ya. Tapi kalau kembali ke Sopokartinya nih Pak, jadi sejarahnya itu bagaimana sih Pak dari Sopokarti ini? Mungkin dari gedungnya, namanya mungkin. Jadi mungkin nanti Batis nambahnya. Jadi sebetulnya Sopokarti itu sejarahnya tidak lepas dari pergerakan munculnya seni budaya kan gitu Mas. Jadi pada waktu itu, sehingga ketika masyarakat itu banyak yang secara kontekstual ya. Kalau tekstual itu kita hanya paling ngomongin soal seni budaya selesai, tapi kalau kontekstual itu perkembangannya kan begitu cepat. Sampai akhirnya kita muncul Sopokarti itu karena tidak lepas dari Keraton Surakarta ya Pak ya. Tidak lepas dari Keraton Surakarta, Mangkunegaran. Sehingga didirikanlah gedung Sopokarti itu. Nah, gedungnya sendiri itu sebetulnya karya Thomas Karsten, jadi arsitektur Belanda. Pada waktu itu dibangunlah, setelah perkumpulan itu berdiri, perkumpulan berdiri, gedungnya baru 6 tahun kemudian gitu. Jadi Thomas Karsten waktu itu membangun gedung itu untuk warga pribumi. Itu kalau berkesenian diberi wadah, diberi tempat di situ, dan turun temurun sebetulnya sampai sekarang ini. Maka ketika Pak D. Sutrisno ini menjadi ketua umum, ini suatu yang luar biasa karena ketika regenerasi dari kepengurusan waktu itu sampai sekarang masih berkelanjutan gitu. Dan di era Pak Trisno ini kita banyak gandeng anak-anak mahasiswa, terutama itu untuk bantu di kesekretariatan. Jadi kita punya Instagram, punya YouTube juga. Walaupun itu belum dikelola secara maksimal, tetapi perkembangannya Sopokarti itu luar biasa lah bagi saya. Bahkan kemarin kita masuk di 30 nominator untuk Community Award ya. Jadi Kesbangpol dari 180 itu kita masuk 30 terbaik masuk. Satu pertanda bahwa Sopokarti sebagai tempat berkumpulnya orang-orang di Semarang, dari anak-anak sampai orang dewasa untuk berlatih, itu sangat efektif untuk membantu mereka menjadi orang yang profesional di bidang yang ditekuni. Itu. Iya. Ini dari yang saya dibaca di sini juga, katanya Sopokarti ini kan udah 100 tahun lebih ya. Karena memang dari 102 ya. Iya, 102 karena memang dari 1920 jadi tadi ya. Nah itu kalau membandingkan kondisinya, tadi kan Pak Trisno sendiri bilang sudah menjabat dari 1984 gitu. Nah itu kondisinya jika di tahun 80-an sama sekarang itu perbedaannya signifikan atau bagaimana Pak? Jika melihat masa dulunya Pak. Saya masa dulunya masuk ke tahun 84 itu ya sudah ramai Pak itu ya. Sudah ramai, tari-tari itu penuh. Ya banyak sekali. Kemudian setelah itu saya baru masuk ke dalam pengurus, tapi cuma hanya sekretaris saya. Berkembang terus sampai sekarang, sehingga perkembangan Sopokarti sekarang itu maju pesat sekali. Dulu tuh mungkin ada pertanyaan yang namanya Sopokarti itu apa artinya? Sopo itu adalah tempat, Karti itu karya. Jadi Sopokarti itu tempat untuk berkarya seni budaya. Itu berdiri pada itu dulu namanya Vereniging Sopokarti dari zaman Belanda. Itu nama dulu itu Sopokarti berdiri 5 Maret 1920. Tapi latihannya tadi di Sopokarti dulu itu belum punya Sopokarti. Itu masih di pendopo
itu pendopo Sistuin ya zaman Belanda itu. Kemudian dari pihak itu Pak Thomas Karsan maupun Mangkunegoro ke-8 itu kemudian bikin Subokati sehingga waktu 1920 sampai tahun 1929 baru terlaksana gedung. Jadi Subokati itu dulunya waktu latihan belum punya gedung. Setelah tahun 29 baru tercipta itu. Lah kok sampai sekarang masih mau memperjuangkan Subokati ini, motivasinya apa? Yang diinginkan apa Pak sebenarnya? Ya gini, kalau saya memperjuangkan Subokati itu memang saya sejak kecil itu memang saya hobinya ke situ seni. Dari SD kelas 2 itu terus terang aja saya dulu seneng main wayang itu. Saya wayang itu dari kardus dan belikan rumah sama orang tua, genteng saya balangi, saya lempari. Itu saya senangnya seni budaya bisa berkembang itu sampai sekarang. Itulah, jadi saya itu seni budaya tidak bisa hilang dari baik saya ya sampai sekarang. Iya. Melekat benar-benar. Berarti ya. Memang sudah jadi passion bisa dibilang Ya, seperti itu ya. ya. Dan tidak bisa lepas kan sampai Ya, usia sekarang seperti itu. Nggih. Demen apem di kowala enak tenan nopo estu ra ngapusi apem di ko enak ora lagi. Kemudian kalau buat Pak Arif nih Pak, Ya. Tadi kan saya sudah bertanya ya mengenai dulu pas zamannya Pak Krisno pas 84 itu gimana, tapi kalau tahun 2022 ini nih Pak, kegiatannya apa sih Pak sekarang? Jadi waktu itu kami melihat Subokati itu sebagai tempat untuk berlatih tari, pedalangan, dan karawitan. Kemudian ketika kami punya program, ini kok kelihatannya bisa dikolaborasikan. Maka kami menggandeng Subokati, dan sejak itu dengan kehadiran, ya ini istilah kehadiran pihak luar ya, itu ini memberikan warna baru. Maka kalau misalnya Subokati itu mau berkembang, ya mesti harus banyak berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lain yang konsisten dengan seni budaya kan begitu. Jadi perkembangannya ya signifikan, bagus, karena kalau kita mau lihat apalagi di media sosial sekarang ini ya, itu dengan munculnya Instagram, Facebook, dan YouTube, kita ada di situ, orang kan jadi banyak baca juga, orang jadi banyak tahu tentang Subokati, di luar biasa. Sehingga ketika kami konsisten di situ, perlu diketahui bahwa Subokati itu sebuah perkumpulan yang tidak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Jadi kami itu mandiri. Jadi kami tumbuh berkembang itu karena upaya kami bersama, iuran anggota. Kemudian kalau ada kegiatan kita bisa menggandeng pihak ketiga, itu ada sisa yang bisa kita gunakan untuk menabung. Itu kita gunakan. Jadi ketika kita masih eksis sekarang ini, berarti kegiatan kita banyak. Iya. Okay. Kalau misalnya kita tidak ada kegiatan, ya mungkin Subokati sekarang juga ada. Komitmen dari teman-teman, ada yang seniman, ada yang praktisi, macam-macam lah ya. Kemudian ada masyarakat biasa yang pengen membangun Subokati ini, yang sampai sekarang saya lihat luar biasa. Gitu. Oke. Berarti memang kegiatannya masih lanjut ya. Soalnya kan tadi saya lihat ada kursus tari, kemudian kursus dalang,
Masih kemudian berlanjut, ya. yang dan lain-lain itu berarti sampai sekarang masih berjalan Masih. Lah itu menjalankan sistemnya bagaimana itu Pak Arif? Maksudnya kan tadi katanya tidak ada dukungan, kemudian dari sendiri itu mohon maaf tapi mendapatkan inputnya tuh dari mana untuk jadi membiayai? Kan, kami kan punya struktur organisasi ya. Jadi selain pengurus harian di ketua sekretaris bendahara, kami punya ketua bidang. Jadi kalau misalnya setiap sebulan sekali ada acara Jumat Paingan, itu bidang pedalangan dan karawitan ini yang menjadi panitia untuk acara itu bisa jalan. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan, energi sedemikian rupa untuk mencari relasi. Nah, relasi itu yang membackup kegiatan itu sendiri. Jadi kalau kegiatan ini, beberapa kegiatan masih jalan sementara kita itu nggak ada bantuan, ya karena backup dari relasi-relasi yang kami kenal, yang kami cari. Maka untuk tari sendiri itu sampai sekarang luar biasa, mahasiswanya hampir 200 bayang 200 tari, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Pedalangan, kemudian karawitan ini sekarang sudah nembus ke mahasiswa. Jadi ada 2 perguruan tinggi yang seminggu sekali berlatih di sini. Kemudian saya mau bertanya ke Pak Trisno nih, maksudnya kan tidak bisa dipungkiri ini kan beberapa tahun terakhir kan itu ya pandemi seperti itu ya. Nah itu Sabokarti bagaimana itu Pak menyesuaikan dengan situasi pandemi sekarang itu? Kita tuh selama ada pandemi, Sabokarti itu acara Jumat Paingan itu tetap berjalan. Oh tetap berjalan. Tapi tidak bisa melepas daripada 5 tadi ya tuh. Peraturan dari pandemi itu apa itu jaga jarak, apa-apa cuci tangan itu tetap kita laksanakan, dan kita aturan dari pemerintah sendiri itu kita pakai, benar-benar kita pakai. Jadi tetap dalam pandemi jalan terus sampai sekarang itu. Jalan terus ya? Pakai streaming. Oh pakai streaming. Iya. Terbatas jadi orang itu dia. Berarti memang bisa dibilang Sabokarti ini maksudnya ya terus beradaptasi lah ya, maksudnya kalau udah tahan lebih dari 100 tahun kan ya berarti memang bisa dibilang pintar untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Seperti itu. Kemudian kalau buat tahun ini sendiri nih Pak Trisno, ada rencana apa nih Pak? Ya saya itu untuk tahun ini ya saya itu ada rencana satu itu ya, pemikiran saya karena saya usianya sudah hampir 9 tahun, saya itu berusaha untuk mencari pengganti saya supaya dari generasi muda. Ya, itu perkumpulan Sabokarti itu bukan milik saya dia, milik kita semua. Para adik-adik inilah nanti yang akan melanjutkan daripada Sabokarti. Ya, saya itu berusaha untuk mencari itu generasi penerus. Ya, saya berusaha untuk berkembang terus dan satu sama lain saling menyadari lah, wah itu milik kita anak-anak ya, itu kita yang tujuan saya itu sama aja. Ya memang salah satu hal yang terpenting dari kebudayaan itu kan ya regenerasinya juga ya. Dan itu memang tidak bisa dilepaskan dari semua komunitas budaya di Semarang. Maksudnya kan saya juga familiar dengan Ngesti Pandowo seperti itu kan juga perlu ya seperti itu. Nggih. Kemudian kalau yang diharapkan bisa berkembang di masa depan apa nih Pak Arif? Dari Sabokarti. Jadi
kalau kita berbicara tentang seni budaya itu kita harus sadar bahwa ini kita ngomong tentang kontekstual tadi Mas. Kalau tekstual itu tari ya paling gitu kan gitu. Tapi kalau kita kontekstual itu menyesuaikan perkembangan. Maka tari yang ada di Sopokarti sekarang ini sudah bergeser. Tari klasiknya masih, tetapi lebih banyak ke tari-tari kreasi. Misalnya seperti itu. Pedalangan juga gitu. Dari pedalangan yang klasik sekarang sudah mulai dipoles Mbak ya. Sudah mulai digarap dengan sentuhan-sentuhan masa kini lah gitu. Maka sekarang ini dalang di Sopokarti banyak yang mahasiswa. Yang anak-anak itu kami mencoba untuk membangun, kena pandemi kemarin buyar semuanya. Orang tuanya kan khawatir kan gitu. Tapi yang mahasiswa ini jalan setiap seminggu 2 kali masih latihan juga. Jadi itu tadi secara kontekstual kita akan menyikapi itu dengan variasi-variasi dan kreativitas untuk pelatihan kita. Iya. Ya ini saya juga baru tahu ya Pak sebenarnya, karena saya kira dari tadi itu Sopokarti hanya mengajarkan itu ya, misal tari tradisional seperti itu atau budaya tradisional, tapi ternyata ada yang kontemporer juga ya, berarti modernitasnya juga tetap ada ya. Kami harus mengikuti perkembangan. Maka kalau kita berkunjung ke Sopokarti, hampir setiap hari, setiap sore itu ada latihan tari. Itu anak muda semua. Bahkan anak juga, dan mereka lebih enjoy untuk tari kreasi, karena kalau tari klasik itu susah kan begitu, susah sekali. Kalau tari yang kreasi ini dengan kreasi musik sedemikian rupa, dengan di mix lagu dan lain sebagainya, tapi Jawa ya, itu pelatih kita luar biasa. Bahkan pelatih kita selain dari Sarjana ISI Surakarta juga produk Sopokarti sendiri. Produk Sopokarti, pelatih Pranocoro produk dari Sopokarti juga. Jadi kami sudah, sebetulnya kami tidak takut untuk Sopokarti itu stuck, enggak. Karena kita ketika Sopokarti muncul hingga sekarang ini banyak pelatih yang dihasilkan produksi Sopokarti. Maka ketika situasi pandemi kita masih jalan, ya mereka nggak bayaran misalnya gitu. Jadi mau membantu sebagai alumni gitu. Dan itu hasil dari Sopokartinya juga nggak main-main, maksudnya kan dari Sopokarti juga banyak prestasi seperti itu ya, berarti kan hasilnya tidak bisa ditanyakan kembali kualitasnya seperti itu ya. Yang tari itu sering menjuarai, kalau Semarang mengadakan kegiatan itu sering menjuarai Sopokarti. Hanya memang sekarang ini kita lebih harus banyak kalau orang itu mengatakan kontemplatif yang melakukan permenungan, karena kompetisinya kan semakin banyak dari beberapa sanggar juga kan. Nah, justru disitulah maka kenapa tarian kontemporer ini kita garap juga, karena sudah hampir tidak ada sanggar-sanggar yang mengajarkan tari klasik, hampir tidak ada, kemungkinan masih ada. Maka dari itu ini juga harus kita sikapi, walaupun kalau misalnya mereka ada yang mau belajar tari klasik, kita siap karena kita muncul dan besar karena klasik itu sendiri kan gitu. Tapi kita tidak menutup mata untuk melakukan perubahan, menyesuaikan perubahan.
memang sangat luar biasa sekali ya. Maksudnya ini saya juga baru tahu karena memang ternyata ada yang menyediakan jasa seperti Sobokarte ini, maksudnya mengajarkan budaya, kemudian mengajarkan hal-hal lain yang memang sedang dibutuhkan gitu, panutan seperti itu. Salah satunya tadi yang cukup menarik itu yang Pranoto Coro tadi itu Pak Tresno. Kalau saya boleh tahu nih, sebenarnya saya agak kurang familiar dengan Pranoto Coro itu sebenarnya apa sih Pak itu? Ya, Pranoto Coro itu kan istilahnya untuk nganulan pengantin gitu ya, tamu itulah kita kalau di baca itu MC itulah. Ya, juru bicara tentang masalah untuk pertemuan antara pengantin ya. Kita kan dalam buku ini ada, masuk semuanya ini ke dalam buku ini ya. Kita minta tolong aja lah nanti buku ini bisa disebarkan karena ini perlu sekali untuk anak-anak. Iya. Dan itu peminatnya banyak juga Pak? Banyak juga ya. Iya. Jadi mungkin saya bisa nambahkan ya Mas. Iya. Pranoto Coro itu sebetulnya lebih ke bagaimana kita mengasah bahasa Jawa kuno yang sudah hilang. Ya, terutama Kromo Inggil untuk kita ajarkan ke masyarakat, terutama anak muda. Maka ketika Pranoto Coro ini kita buka, ya sebetulnya sudah lama kami ekspansi. Maka beberapa waktu lalu kami diundang ke Kelurahan Lamperlor di Kecamatan Semarang Selatan itu untuk melatih Karang Taruna kelurahan untuk Pranoto Coro, walaupun elementary dasar itu, tapi minimal mereka ngerti tahu lah. Di sisi lain sebetulnya Pranoto Coro itu untuk seusia-usia 40 ke atas ini mereka sebetulnya sasarankan untuk belajar karena ini bisa menjadi pundi-pundi mereka. Orang tua ketika punya gawe sekarang ini masih membutuhkan Pranoto Coro sebagai pengatur acara, sebagai MC. Sekarang ini banyak yang membutuhkan itu, dan kalau mau cari susah, langka. Iya, memang mungkin gara-gara tadi itu ya tidak familiarnya, tapi kebutuhannya sebenarnya masih ada, tapi masih ilmunya itu loh. Ilmunya itu jarang ditemukan, mungkin bisa dibilang. Maka untuk meneruskan. Saya memahami dan menyadari kalau misalnya Mas nggak begitu paham, justru itu adalah menstimulir kami untuk ini sasaran kita. Akhirnya kan begitu. Ini harus kita tembak ini gitu. Iya. Oke. Ya memang itu ya berarti yang menjadi segmennya juga kan memang anak-anak muda ya kalau kebudayaan seperti ini nggih. Kemudian Pak Tresno nih. Ini kan tadi saya baca juga ada target untuk membangun gedung satu lagi nggih di sampingnya itu. Lah itu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pembangun gedung itu? Maksudnya akan digunakan untuk apa gitu? Ini karena kita itu kan rencana akan mau membangun satu gedung lagi, yaitu namanya pendopo. Ya, itu pendopo sebelah barat itu sudah dibangun, itu dan sampai sekarang sudah dipakai untuk latihan tari setiap minggu penuh itu ya. Kemudian waktu untuk latihan tari itu setiap minggu itu kurang tempatnya, jadi di dalam gedung penuh, di luar penuh, apalagi di dalam gedung itu sering itu ada halangan banjir itu. Akhirnya dia larinya keluar. Ini rencana saya bikin itu adalah untuk pertunjukan, misalnya ada wayang, tari, kita angkat ke situ itu yang bantu. Ya tujuan itulah saya itu tolong menggandeng bagaimana para bapak-bapak mau yang punya bicara untuk membantu itu sekarang ini. Iya. Berarti memang pembangunan gedung ini maksudnya benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas lebih ke situ ya berarti ya. Karena terlalu penuh udah ya kalau untuk latihan itu. Berarti memang benar-benar sering digunakan ya Pak Arif ini. Jadi begini, hampir setiap hari itu Sobokarte dipakai untuk latihan tari. Kecuali hari Senin Mbak ya. Senin libur karena harus libur sehari, gurunya kewalahan.
memang muridnya hampir 200. Maka kita kekurangan tempat untuk, kalau misalnya ada tambah lagi kan, kita sekarang ini banyak nolak untuk tari. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya kami itu merasa kerepotan pada waktu musim hujan. Kenapa? Karena gedung Sobokarti nggak bisa dipakai. Jadi kita waktu hujan ada jadwal latihan tari atau latihan karawitan misalnya, air di dalam itu naik dari tanah itu naik ke lantai sampai bahkan kadang-kadang 1 sampai selutut. Padahal jalan nggak banjir. Gedung kami terendam air resapan dari bawah. Maka memang sudah ada beberapa pihak donor untuk membantu pompa misalnya, dan itu belum cukup. Maka kalau misalnya memang ada mereka yang mau membantu, ya kita akan bangun pendopo lagi untuk nanti bisa kita pecah ketika kegiatan kami penuh dengan siswa itu. Iya. Duh Gusti kang Maha Mirah, sampun mari ngirejeki kathah. Mugi sedaya barokah dadosaken kandele ibadah. Sebenarnya ini saya agak kaget juga ya, tapi maaf mungkin, tapi saya membandingkannya dengan platform-platform budaya lain kan, maksudnya bisa dibilang tidak seramai itu ya, maksudnya kan mungkin minatnya yang kecil atau bagaimana, makanya ini saya kaget loh, ternyata kok di Sobokarti ini minatnya besar seperti itu loh. Itu yang membuat saya, oh ternyata budaya di sini masih bisa naik lagi gitu, pamongnya seperti itu loh. Jadi berarti memang ini jadi salah satu bagian penting juga ya dalam pelestarian di Semarang seperti itu, dari minatnya di Sobokarti ini. Tapi kalau bicara tentang donor-donor tadi, kalau maksudnya ini kan Sobokarti ini kan sebagai aset kota seperti itu nggak? Sebagai aset dari kota itu. Kalau dari pemerintah kota belum ada bantuan, Pak? Jadi begini, kan Sobokarti ada dua, satu gedung, satu perkumpulannya ikut di gedung itu kan begitu. Nah, gedung Sobokarti itu sendiri itu sebetulnya termasuk gedung cagar budaya. Jadi waktu itu dapat bantuan dari kantor dinas cagar budaya pusat yang berada di Klaten itu per bulan 1 juta. Itu hanya untuk membantu tenaga kebersihan. Kemudian sejak tahun 2020 kemarin itu ada peraturan yang kami tidak tahu, di mana cagar budaya itu berdomisili itu diharuskan dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten di wilayah itu berada. Kemudian kami coba menembus ke pemerintah kota, mohon untuk dibantu, mereka nggak berani bantu karena payung hukumnya nggak ada. Jadi Sobokarti itu memang bukan aset pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Maka ketika Sobokarti mau berkegiatan, yo silakan berupaya sendiri. Mereka nggak berani, nggak ada anggaran untuk membantu karena memang nggak ada payung hukumnya untuk membantu Sobokarti. Padahal Sobokarti itu kan gedung cagar, diakui loh tuh, salah satu gedung cagar budaya yang ada di kota Semarang. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa, tetapi dari saya berdiskusi dengan banyak orang, akademisi dan sebagainya, itu sebetulnya bisa diupayakan ya, tapi juga
susah juga sih nembus itu. Iya. Tapi walaupun bukan sebagai aset secara resmi, tapi kan timbal baliknya kepada komunitas kan bisa dibilang penting gitu loh Pak, untuk komunitas sekitar dan usahanya dalam melestarikan budaya di Semarang ini kan maksudnya patut diapresiasi seperti itulah. Ya, maka dari itu pihak Disbud Parkota itu setiap tahun menggandeng kami untuk mengadakan kegiatan festival dalang. Jadi itu sebetulnya kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota, tetapi kami yang diminta menjadi pelaksana. Ya, hanya itu yang lain enggak. Nggih. Berarti memang sudah ada tapi belum cukup seperti itu nggih, Pak. Belum cukup seperti itu. Iya. Kemudian untuk Pak Trisno nih, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan situasinya oleh Pak Arief mengenai pemerintah kota. Nah, apa sih harapan dan sarannya nih ya untuk pemerintah Kota Semarang, mengingat ini kan akan ada hari ulang tahun Semarang ke yang 475 gitu. Iya. Apa sih harapannya untuk pemerintah Kota Semarang, terutama dalam memfasilitasi di bidang kesenian nih Pak? Ya. Harapan saya itu dari pemerintah kota, ya saya itu mengharapkan supaya bisa dari kota itu untuk membantu kegiatan dari kota Sukabumi satu ya. Dua kali satu punya cita-cita Sukabumi sebagai tolak ukur kota Semarang, sebagai untuk pengembangan seni budaya. Nah itu ya, kita tuh masa kalah sama Semarang ibu kota ya. Nah itu saya mengharapkan itu untuk sebagai tolak ukur itu tentang pengembangan seni budaya bisanya dipusatkan di Sukabumi, itu mengharapkan saya. Itu juga menunjuk pada generasi muda terusnya. Berarti memang itu ya lebih ke bagaimana mengembangkan seperti itu dengan bantuan. Nggih. Kalau ini pertanyaan terakhir nggih, mungkin untuk Pak Arief dan juga untuk Pak Trisno bisa dijawab dua-duanya. Apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih yang ingin mendukung keberadaan Sobokarti, ini apa sih yang ingin disampaikan? Monggo. Ya saya itu ya sampaikan pada generasi untuk anak-anak itu ya, marilah kita tuh pemuda kita muri-muri budaya ya, Jawa itu, karena itu adalah milik daripada kita sendiri, perlu kita kembangkan jangan sampai punah. Dan jangan sampai diakui oleh negara lain. Nah itulah tujuan saya itu, kita urus benar-benar. Kita marilah kita tanamkan rasa itu ya, jiwanya itu seni budaya bisa melekat sehingga anak-anak itu akan berkembang sendiri masalah ini. Ya. Dari Pak Arief? Ya, kalau kita bicara tentang seni budaya itu sebetulnya kan pilar ketahanannya. Jadi ketika sebuah negara seni budayanya dihancurkan, udah matilah negara, masyarakatnya. Maka dari itu kami berharap banyak. Kalau langsung ke anak-anak muda mungkin mereka butuh shock force dari kita, sementara banyak elemen yang mesti harus kita munculkan dan itu melelahkan. Maka saya ingin menyentil ke orang tua sebenarnya dan pihak sekolah, pemerintah kota juga, bahwa Sobokarti itu adalah aset. Sobokarti adalah tempat untuk mengembangkan seni budaya supaya seni budaya nggak mati. Maka untuk para orang tua, ajalah anak-anak untuk main ke Sobokarti, main aja dulu ya, karena berbagai seni itu diajarkan di situ, biar nonton dulu. Kalau mau belajar dalang tidak mesti harus langsung ya masuk ke kurikulum lah, nonton aja, pegang wayang dulu misalnya kayak Mas Kembar misalnya. Kemudian untuk pemerintah kota, saya itu berharap bahwa kalau Mbak Tris tadi menyebutkan tolak ukur, Sobokarti itu mau tidak mau pasti akan dikenal sebagai gedung cagar budaya, hanya karena memang tidak dapat bantuan mungkin tidak dilirik kan gitu. Tetapi kan sebetulnya bisa, misalnya ada wisatawan misalnya, ayo Sobokarti dikasih tahu, ini mau ada wisatawan jumlahnya sekian, dia butuh ini nih, kita bisa dikontak sehingga kita bisa persiapan. Nah jadwal itu aja kita nggak tahu kok misalnya. Jadi selamanya dibiarkan aja, ayo mulailah
digandeng kita Subokarti, kita sudah membuka diri sebetulnya dengan banyak berkirim surat dan sebagainya, antaranya ya minta bantuan itu kan. Maka mungkin yang bisa diberikan ya digandeng untuk dipromosikan gitu. Untuk pihak swasta ya kami sebenarnya berharap ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa swasta itu masuk, mungkin perlu dibantu untuk apapun itu. Saya nggak mesti harus duit kan begitu. Iya. Jadi yang penting adalah bahwa Subokarti itu sebagai tempat berlatih, mendidik anak bangsa berkesenian, berbudaya, jangan sampai hilang. Iya, oke. Berarti memang intinya kalau bisa tolong dimasukkan ke dalam sebuah sistem mungkin ya Pak. Mungkin sebuah sistem di mana itu bisa dipelajari oleh anak-anak muda, kemudian mungkin dimasukkan ke dalam sistem di mana wisatawan bisa mengerti sekaligus menyebarkan gitu budaya dari Subokarti ini. Jadi memang mungkin butuh bantuannya ke sistem itu dan juga bantuan fasilitas. Ya, sangat inspiratif sekali ya, maksudnya ini podcast yang sudah sangat luar biasa sekali. Tentunya saya mendapatkan banyak ilmu nih Pak, maksudnya. Sebelum kita tutup nih mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Trisno. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas tadi lah. Kita mengharapkan ya kita bisa kerjasama terus Pak untuk masalah ini kita. Kalau untuk Arif? Ya, terima kasih kami sudah dilibatkan untuk podcast ini. Saya berharap ya selain terima kasih, saya berharap dari podcast ini bisa menyentil kanan kiri sehingga mulai kenal dengan Subokarti dan mulai ya berkah aja lah gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya itu ya, buat para penonton itu bisa mulai dicari Subokarti itu di mana, bisa didatengin, bisa di-share di teman-temannya, mungkin di teman-teman yang ada di luar negeri atau mungkin ada di pemerintahan juga jadi bisa mengerti apa yang sedang terjadi sebenarnya dan betapa pentingnya Subokarti ini, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arif dan Pak Trisno. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing ke depannya di mana Subokarti sudah menjadi lebih baik seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, beliau Bapak Arif Setiawan dan Bapak Jamil Trisno. Tetap di channel Bangsa TV.